Halo guys, saya dari Geostruktur Sistem Solusindo. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan ini, ya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat ya eh, salah satu fitur yang cukup powerful dari program IDEA Statika, yaitu adalah stiffness analysis. Oke, nah stiffness analysis ini fungsinya adalah ya kalau kita punya sambungan seperti yang ada di layar saya ini. Nah, kalau ditanya jenis sambungan ini itu sambungan jepit atau rigid, ataukah ini semi rigid, atau ini sambungan geser atau pin connection. Oke, nah ini mungkin kalau sambungannya standar ya mungkin kita bisa langsung jawab ya kalau misalnya di ini cuma ada uh, gasket plate, ya kita bisa langsung jawab tuh sambungan geser atau pin connection ya. Tapi kalau misalnya sudah ada plat di sambung-sambung seperti ini, apakah itu tergolong sambungan geser? Apakah itu tergolong sambungan momen atau rigid? Kita mungkin agak susah untuk menjawabnya secara langsung. Oke, nah di sini menggunakan ide statika ini kita bisa mengecek lah ya sambungan ini apakah tergolong rigid, semi rigid atau pin ya melalui fitur stiffness analysis ya. Nanti dari stiffness analysis ini dikeluarkan diagram seperti ini ya, diagram untuk melihat putaran sudut dari si sambungan ini ya ada di range rigid, semi rigid atau di pin. Oke, nah langsung saja ya kita lihat bagaimana proses permodelan dan analisis menggunakan stiffness analysis ini. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan ide statikanya ya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya ada empat keterangan ya di sini, EPS, ini ST, terus CD dan DR. Nah, pada kesempatan ini karena kita akan melakukan stiffness analysis, maka kita akan pilihnya tuh yang stiffness nih, yang ST ini ya, teman-teman. Saya akan klik dulu. Nah, jadi kalau udah kita pilih itu nanti akan berubah warna jadi orange seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah melihat video-video dari kami sebelumnya, yaitu dari kemarin kita tuh menggunakan fitur yang EPS ini. EPS ini ya fungsinya seperti yang dapat dilihat di video-video sebelumnya, teman-teman. Itu fungsinya untuk mengecek sambungan ya, kapasitas kapasitas sambungannya masih oke atau enggak gitu. Nah, kalau untuk stiffness analysis ya pilihannya ini yang di ST ini ya, teman-teman. Nah, di sini sekarang saya akan langsung buat saja ya. Jadi di video kali ini saya tidak hanya akan menunjukkan caranya melakukan stiffness analysis, tetapi juga saya akan buat dari nol yang menggunakan beberapa fitur operation mungkin yang teman-teman belum pernah lihat di video-video sebelumnya. Ya, jadi dari video ini juga teman-teman bisa belajar menggunakan beberapa fitur operation yang belum pernah dilihat sebelumnya ya. Oke, nah sekarang saya akan definisikan dulu membernya. Di sini saya akan pakai member H ya, ini untuk kolomnya HEB 300 sini. Nah, oke. Ini sudah jadi HEB 300-nya. Sekarang saya akan buat dia putar 90 derajat supaya untuk jadi kolom. Ya, kemudian geometrical type-nya ini saya mau dijepit di kedua ujungnya, ya atas dan bawah. Oke. Nah, selanjutnya itu saya akan definisikan beam-nya. Jadi di sini saya new member. Kemudian di sini saya akan tambahkan lagi beam-nya itu saya ingin memakai ini ya, double UNP. Ya, UNP yang akan kita pakai itu UNP 300. 300 tuh yang ini. Kemudian di sini saya bisa setting juga gapnya. Gapnya saya mau
di 15 mili. Oke, ini udah berubah 15 mili. Saya langsung okean saja. Dan di sini saya akan buat dia 0. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ya, kurang lebihnya untuk frame member saya sudah buatkan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian bagi teman-teman ya, ini mungkin step yang cukup penting. Jadi sebelum melakukan stiffness analysis ini, ya kita harus definisikan dulu member mana yang mau kita cek ya, stiffness kekakuannya itu ya. Nah, member yang ingin kita cek itu adalah member yang M2 ini ya teman-teman, di beam ya. Jadi di beamnya ini kita harus klik kanan dulu, kemudian kita pilih set analyze. Jadi ini yang akan kita analisa. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat ada kotakan merah ini, berarti artinya si kolom kita ini dijepit atas bawah ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya ya di sini theoretical length ya. Di sini saya mau pakai theoretical length-nya adalah 10 meter. Kenapa? 10 meter ini saya asumsinya adalah jarak as ke as dari si panjang bentang dari si M2 ini. Oke, ya di sini saya ambil angka yaitu 10 meter panjang bentangnya. Oke, nah selanjutnya ya kalau kita sudah definisikan membernya ini, kita tinggal langsung melakukan set menu operation ya. Oke, sini yang akan saya lakukan pertama kali, saya ingin cut dulu ya. Cut itu nih ya, saya ingin cut antara member 2 yang kelebihan tadi, ini saya mau cut dengan si M1. Oke, nah di sini mungkin saya mau offset 20 mili. Nah, fungsi offset ini ya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gap 20 mili. Oke, jadi saya nggak mau dia nempel-nempel banget dengan si kolomnya. Oke, kemudian di sini saya nggak akan las ya. Jadi saya bakal bikin sambungan-sambungan lagi di sini. Oke, nah, selanjutnya saya akan membuat stiffener. Oke, stiffener di sini ya, di sini ya. Di sini saya mau tebalnya kurang lebih 16 mili, sudah cocok. Kemudian lebarnya itu adalah 144 ya. Nah, kemudian di sini chamfer size-nya saya akan buat 30. Chamfer size itu dia ukuran dari chamfernya ya. Di sini. Oke, nah itu 30. Kemudian di sini weld-nya saya akan bikin dia default ya, default dari ide statika itu dibuat 0. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan buat plate, stiffening plate. Jadi stiffening plate itu yang ini. Oke, ini yang teman-teman belum pernah lihat ya sebelumnya, ini stiffening plate. Oke, nah stiffening plate ini saya akan setting ya teman-teman ukurannya, yaitu di sini. Tebalnya itu 16 mili. Oke, di sini 120. Itu 270. 0. Di sini saya bakal bikin di member M1 face exposition. Saya akan atur di kurang lebih di 158. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ujungnya ini mau kita chamfer teman-teman ya. Jadi supaya dia ada rata ya, rata dengan si C kita ini, double UNP kita ini ya. Jadi saya akan chamfer ujungnya. Oke, nah cara chamfernya itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita bakal ke editor di sini. Nah, di sini nih ada pilihan ya teman-teman. Jadi mau sisi mana yang di chamfer nih ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang bevel ya teman-teman.
Nah, bevel ini kita bakal bevel di yang sisi sini dan sisi yang di sini. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih saja nih, ya. Saya di sisi yang 3 nih. Di sisi 3 tuh di sini ya. Kita select cornernya tuh 3. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini pindah ke sini nih keterangannya. Sekarang saya bakal setting besaran chamfernya. Di sini kurang lebih di B-nya 270. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya bakal copy ini untuk sisi yang sebelah sini. Ini nomor 2 sisinya. Oke, nah di sini saya bakal buat 270, di sininya 20. Nah, udah jadi seperti ini teman-teman. Ya. Nah, di sini kalau udah jadi, saya tinggal apply saja. Saya okein. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kurang lebih platnya itu seperti ini, ya. Ini kalau teman-teman lihat nih udah ada terchamfer ya. Ujungnya udah nggak kotak lagi bentuknya seperti tadi. Selanjutnya ya, saya akan buat yang di bawah, yang di sini. Nah, di sini mudahnya itu kita copy saja, ya. Dari sini, sorry, saya ada kelewat di sini. Mungkin di weld-nya saya akan buat 0. Jadi ini default ya, default ukuran weld-nya. Nah, oke, sekarang saya akan buat yang di bawah nih. Di sini tinggal kita ganti saja ininya jadi minus 158. Oke. Nah, oke. Ini udah jadi yang di bawahnya. Sekarang kita tinggal bikin sambungan-sambungan koneksinya, penyambung-penyambung ya. Oke, antara si plat ini dengan si member M2. Kita ini kan kita belum ada sambungannya ya. Nah, ini kita akan buat sambungannya sekarang. Jadi sambungannya itu saya ingin menggunakan sambungan baut teman-teman ya. Nah, di sini untuk sambungan baut itu ya, kita pilih yang ini teman-teman, bolt grid or contact ya. Nah, sekarang saya akan klik. Di sini saya mau pakai bolt grade-nya itu 8,8 dengan ukuran M20. Oke. Nah, di sini udah jadi teman-teman. Sekarang saya akan setting posisi lokasinya. Oke. Di sini saya mau di SP1. SP1 tuh di sini. Kemudian item 2 tuh dia di top flange-nya M2. Nah, di sini ini ada dua pilihan ya teman-teman, mau di plat atau di member. Member tuh berarti yang si M2. Nah, di sini top flange 2. Nah, kurang lebih di sini ya teman-teman. Saya mau sambungin dulu ke sini. Kemudian grade-nya ini dan posisinya ya. Jadi di 55 dan 60. Nah, kalau dilihat nih udah jadi teman-teman. Kemudian jaraknya itu 60 ya dari center. Kurang lebih di sini ya teman-teman. Oke, kalau sudah jadi ya ini kita tinggal geser ya, kita tinggal copy saja. Kita bisa copy, kemudian saya akan buat baut yang di sebelahnya di sini. Oke, nah di sini saya bakal ganti ya. Sorry. M2 top fence. Nah, di sini ya. Saya ingin sambungkan ini dengan ini. Di sini saya tinggal ganti saja ya, minus 60. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini sambungan kita udah jadi. Untuk yang sisi atasnya sekarang saya akan buat yang di sisi bawahnya, teman-teman. Oke, yang di sini. Sekarang saya tinggal copy. Oke, nah di sini saya tinggal rubah seperti tadi ya, teman-teman. Nah, itemnya ini ya, sekarang adalah plat yang ini ya. Jadi di sini saya akan ganti SP2. Oke, mau kemana sambungannya?
Nah, di sini saya bakal sambung ke yang di sini dulu. Ya, yang di sini dulu. Jadi mungkin di sini saya pilih top friends 2. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah langsung. Jadi, sekarang saya bakal bikin baut yang di sebelah sini. Ini tinggal copy. Kemudian di sini saya akan ganti dia jadi bottom friends satu. Nah, oke. Oke, ya kurang lebih udah. Jadi seperti ini aja bautnya. Sekarang eh ditambah ada sambungan satu lagi, yaitu sambungan penyekat ya di dalam antar dua UNP ini. Ya, saya mau bikin ada baut-baut lagi nih di sini. Nah, tapi untuk menyambungin itu kita harus pakai plat ya. Nah, oleh karena itu saya akan buat lagi satu plat menggunakan stiffening plate ya, seperti tadi stiffening plate yang ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita setting saja posisinya teman-teman dan ukurannya. Oke, cara settingnya ya seperti tadi ya, kita ganti aja sini. Ini 120 juga 270, kemudian H2 nya 0. Originnya saya akan pilih member. Di member yang mana? M1, betul. Kemudian bottom fence, nirip, kemudian front, expositionnya saya akan buat 0 ya teman-teman, ini sudah betul. Kemudian rotasinya itu 90 derajat. Ya, jadi ini member ini saya mau putar di 90 derajat. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat member ini sudah ada nyelip ya di antara kedua UNP ini. Oke, kemudian weldnya saya akan bikin yang menandakan dia adalah default. Oke, nah selanjutnya ya saya akan buat lagi baut-baut di sini teman-teman. Ya, jadi untuk menambahkan si UNP dengan si plat kita perlu baut ya. Saya akan buat bautnya sama caranya seperti tadi juga. Pakai bolt and grid. Oke, nah di sini saya bakal pakai bolt ya teman-teman. Item count-nya 3, kemudian di ini saya akan item 1 tuh saya pilih yang M2 ya. M2 web. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya di sini nih. M2 mungkin saya bikin ini solid aja, kelihatan ya. Ini bautnya M2. Kemudian item 2 nih saya bakal pilih SP3. Oke. Nah, ini SP3, kemudian item terakhir itu M2 juga, tapi yang webnya web 2 sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih bautnya udah jadi di sini ya teman-teman. Jadi settingan item 1, 2 dan 3 ini adalah panjang bautnya dari mana sampai mana gitu lah. Intinya. Oke. Nah, tipenya di sini sudah oke. Kemudian origin juga oke di posisi sini. Kemudian row-nya ini yang saya akan setting itu di 75 mili. Nah, di bawah dulu posisinya oke di 35. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ada kali 3 nih, maksudnya jarak 60 3 kali ya teman-teman. Jadi 1 2 3 gitu. Oke. Nah, ini sudah jadi satu ya. Kemudian saya akan buat lagi sisi yang selanjutnya ya. Ini saya tinggal copy aja biar mudah. Kemudian ini saya pilih di minus 75. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Ini udah jadi yang atas. Kemudian saya akan tambahkan di sisi yang di pinggirnya teman-teman. Oke, sisi yang pinggirnya itu saya akan tambahkan dengan cara copy lagi. Nah, ini kalau dilihat operasinya sudah cukup banyak ya di sini. Nah, di sini row-nya saya akan setting.
Nah, teman-teman lihat ya, ini udah jadi satu. Dan yang terakhir adalah di sini, di atas ini ya teman-teman. Saya copy lagi, kemudian ini di minus 25. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan kasih loadnya dulu ya. Di sini saya akan kasih load, ini loadnya. Dan saya akan kasih gaya di MY-nya ya teman-teman. Di sini saya akan kasih 100. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini, ini hijau-hijau nih menandakan sudah ada gaya ya, gaya momen sebesar 100 di sini teman-teman. 100 kN meter, oke. Nah, ini kalau udah, ini tinggal kita run aja teman-teman ya, kita run. Jadi karena kita sudah pilih stiffness analysis ini, dia akan melakukan cek ya, cek terhadap sambungannya ini. Oke. Oh, ada satu lagi teman-teman ya, saya ketinggalan. Mungkin sebelum kita melakukan run analisis, kita perlu ketahui dulu ya sistem dari struktur kita ya. Sistem struktur kita itu adalah brace atau unbrace ya, karena brace dan unbrace itu mempengaruhi hasil perhitungan dari si stiffness analysis ini. Oke, kalau brace ya misalnya ada bracing gitu ya. Nah, berarti kan kayak misalnya kalau kita punya portal, berarti portal kita lebih kaku ya karena dikekang, ada bracingnya. Nah, kan hasilnya akan agak berbeda apabila kalau portal kita tidak ada bracingnya, gitu kan. Jadi lebih lentur lah kalau nggak ada bracingnya. Nah, itu kita perlu definisikan dulu. Nah, di sini pada kasus ini saya ingin portal kita itu brace ya, ada bracingnya. Jadi untuk memberitahu sistem struktur kita itu ada bracingnya, ada brace di brace, maka kita perlu setting dulu ya. Settingnya itu dari code setup. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali settingan. Jadi teman-teman kalau ingin merubah-rubah koefisien ya bisa melalui settingan di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini saya bakal centang ya brace system di sini ya. Oke, brace systemnya saya akan centang dan kemudian saya akan oke. Nanti kita akan lihat juga bagaimana perbedaan apabila si brace system itu tidak kita centang. Nah, di sini saya tinggal run aja. Oke. Kalkulasi. Ya, dan ini adalah hasil dari run stiffness analysis. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada summary yang dikeluarkan seperti waktu kita mengecek menggunakan EPS ini ya teman-teman. Nah, di sini dia menyebutkan kalau boltnya masih oke ya, masih di bawah 100% utilisasinya, terus weldnya juga masih di bawah 100% utilisasinya. Sekarang ya bagaimana kita mau tahu sambungan ini tergolong rigid atau semi rigid atau pin? Itu dari tab yang cek ini ya teman-teman. Ya, nanti dari tab cek yang ini, oke, dia akan muncul layar baru yang di sini ya, menu baru di sini. Itu kita bisa pilih yang rotational stiffness. Nah, di rotational stiffness ini bakal muncul ya grafik seperti ini ya teman-teman. Oke, dan di sini juga ada summary-nya ya, summary hasil analisa dari ideostatikanya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman banyak parameter-parameter. Ya, ini parameter seperti parameter limitasi lah dari si yang bisa dilihat dari grafik ini. Oke. Nah, setelah di run stiffness analysis dengan sistem struktur braced, maka kelas dari si sambungan ini tergolongnya ada rigid teman-teman ya. Dilihatnya juga bisa dari si grafik ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih yang hijau ini adalah grafik dari sambungan kita teman-teman. Kapasitas momen dibagikan dengan putaran sudut
dibandingkan dengan putaran sudut ya, didapatlah grafik yang hijau ini. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ada warna kuning dan warna biru ya. Warna kuning ini di atasnya zona yang warna kuning ini adalah zona rigid. Kemudian yang di antara kuning dengan biru itu adalah zona semi rigid, dan di bawahnya garis biru ini adalah zona pin ya teman-teman. Kemudian karena grafik kita ada di zona antara yang kuning ini dengan ya di atasnya kuning ini ya, maka ini adalah tergolong zona rigid. Nah, sekarang bagaimana kalau si sistem struktur kita itu unbrace teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan yang sudah saya run ya, yang sudah saya run tadi. Nah, ini adalah kurang lebih hasilnya. Yang mungkin kalau kita lihat dulu dari grafiknya. Nah, ini grafiknya ini si kurva kita yang hijau ini itu diantara warna kuning dengan warna biru ini teman-teman. Nah, ini antara warna kuning dengan warna biru ini adalah zona semi rigid ya, kita coba lihat. Nah, betul ya teman-teman, ini adalah semi rigid. Jadi ketika struktur kita tidak dikasih tidak di unbraced ya teman-teman, maka sambungan ini tergolong dalam sambungan semi rigid. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ditanya ya, sambungan ini tergolongnya sambungan apa? Nah, sekarang kita sudah bisa jawab ya. Jadi tergantung dari struktur kita, brace atau unbrace. Kalau brace berarti tergolongnya rigid, tapi kalau unbrace tergolongnya semi rigid. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja dari saya. Saya tutup dulu video kali ini. Oke, bagi teman-teman yang kira-kira tertarik ya, ingin mempelajari lebih dalam mengenai program IDEA Statika ini, bisa hubungi kami langsung ya di email kami general@geostruktur.com, atau bisa kontak kami langsung ke WA kami yaitu di 0812 6075 200. Oke, ya sekian dulu dari saya hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.